Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan STY Channel. Kali ini saya ingin berbagi kisah dengan tema ikan. Semoga bisa menjadi renungan dan inspirasi buat kita semua. Kisah seekor ikan kecil dan air. Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk-duduk dan berbincang-bincang di tepi sungai. Sang ayah kemudian berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai ke hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya, "Hai, tahukah kamu di mana tempat air itu? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu kemudian semakin kebingungan. Lalu ia berenang menuju mata air untuk menemui ikan sesepuh, ikan yang dianggap sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh itu, ikan kecil ini kemudian menanyakan hal yang sama. "Di manakah air berada?" Ikan sepuh itu kemudian menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya, sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya bahwa kebahagiaan sudah ada di dekatnya. Ya, kita sering tidak pernah melihat lebih dekat kehidupan kita, sesuatu yang sebenarnya sudah ada dekat dengan kita, tetapi kita terus mencari-carinya kemana-mana. Ya, di sanalah kita. Di dekat kitalah kebahagiaan itu ada dan sudah ada. Tergantung bagaimana kita menyadarinya, bagaimana kita mensyukurinya dengan segala ketulusan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Kisah kedua masih tentang ikan. Kali ini kisahnya adalah mengenai kisah santri dan seekor ikan arwana. Seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana merah dengan takjub. Tak sadar kiainya sudah berada di belakangnya. "Kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu," jawab sang santri. "Coba tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia kemudian memfoto ikan itu dan menawarkan ke tetangga, kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. 50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba tawarkan ke toko ikan hias," perintah sang kiai lagi. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia beranjak ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. 800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba tawarkan ke si fulan. Bawa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si fulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang guru. "Berapa ia menawar ikannya?" 50 juta rupiah, Kiai.
Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. Nak, aku sudah mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Hikmah atau sisi baik yang bisa kita ambil dari kisah-kisah di atas ada beberapa. Yang pertama, kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Dan kita ada orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri, yang selalu iri dengan kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka, tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang takkan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggallah segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja pada ridho Allah. Sekian, semoga sepenggal kisah ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan dapat membantu kita untuk selalu mengambil sisi baik dari setiap kejadian apapun yang kita alami. Saya mengucapkan terima kasih untuk Suhefriandi blogspot.com dan dewandakwalampunng.com yang sudah menjadi sumber dan memberikan inspirasi dan menebar energi positif untuk kita semua. Salam STY. Selalu berpikir positif, tidak mudah menyerah, dan yakin bahwa jika kita punya niat baik, pasti Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.